Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 19 Januari 2022. Pada edisi ini, gua akan ngebahas mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 18 Januari seperti apa, serta kira-kira ada berita menarik apa ya yang hot atau istilahnya yang bakal dipom-pom untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Tanpa berlama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 19 Januari 2022. Pada pergerakan ini ada istilah yang namanya indeks. Bagi lu yang belum tahu apa sih itu indeks? Indeks itu sebenarnya adalah suatu list atau istilahnya adalah suatu sekolah atau kelas yang mengklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Ada yang berdasarkan yang namanya ukuran badan, dalam hal ini adalah market size. Ada yang berdasarkan misalkan seberapa royal anak tersebut, seberapa rich, dan istilahnya adalah likuidasi. Lalu ada yang seberapa pintar, itu kita lihat ke dalam emiten-emiten yang selalu memberikan dividen misalnya seperti itu, ataupun yang memiliki potensi atau bakat yang tinggi seperti yang namanya value investing ataupun emiten-emiten growth investing, atau dalam istilah gua dalam buku millennial investing itu adalah saham-saham cendrawasih gitu. Nah, dari situ ada nama-namanya masing-masing dan kumpulan dari kelas itu disebut yang namanya sekolah. Sekolah adalah IHSG, yaitu adalah indeks harga saham gabungan atau disingkat dengan sebutan IHSG atau nama lainnya adalah Composite. Nah, di sini pada perdagangan kemarin tanggal 18 Januari, Composite itu mengalami merah di situ. Di mana dia minus 0,46%. LQ45 minus 0,33%, Jakarta Islamic Index minus 0,55%, Kompas 100 minus 0,42%, ISI minus 0,48%. Secara overall, yang menjadi backbone dari IHSG itu sendiri adalah merah darah. Hal ini tidak terlepas dari hampir mayoritas berita, ya, segala jenis berita online maupun offline ataupun di secara media cetak ataupun media yang namanya television atau visual, itu memberikan informasi, yaitu adalah ketakutan terhadap akan adanya ledakan Omikron pada minggu kedua dan minggu ketiga. Inilah yang menjadi ketakutan para investor dan trader yang udah gua singgung ya di video sebelumnya tanggal 18 Januari udah gua singgung mengenai tentang Omikron itu sendiri. Sekarang bagaimana kita mensiasati biar tetap untung? Salah satunya adalah menerapkan trading plan yang udah dibuat. Sebagai contoh adalah kemarin di video sebelumnya 18 Januari, bisa lu cek ya di video sebelum ini, itu gue memberikan yang namanya rekomendasi adalah emiten KONI. Nih emiten KONI. Dan KONI pada hari kemarin itu juga langsung menjadi yang namanya 5 besar top gainers dengan kenaikan 24,89%. Sesuai dengan apa yang gue prediksikan kemarin bahwa sebenarnya dia bisa di atas 10% dari KONI. Tapi trading plan yang udah gue buat itu ya hanya kisaran 2-5%. Don't be greedy. Tapi selamat bagi lu yang mengikuti trading plan gue, tapi yang bagi yang belum gak usah panik. Abis ini gue kasih tunjuk emiten apa yang bisa lu tradingkan pada hari ini tanpa melihat IHSG merah ataupun hijau. Dan juga ada top loser pada perdagangan ini yaitu adalah DSFI, UFO, TIRA, INCF, dan NOBU. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam hari kemarin atau dalam satu hari. Yang seperti yang gua bilang, dia terbentuk yang namanya gap di sini nih. Bisa dilihat
gap yang terbentuk. Benar, kata gue akan terbentuk gap di sini. Dia naik, kemudian dia turun, dan naik kembali. Iya, mari kita bedah satu. Dia terbentuk gap, tapi gap di sini adalah gap yang gak terlalu tinggi ya. Bisa dilihat di sini volume di hari sebelumnya, di hari Senin, di hari Selasa seperti sekarang itu cukup tinggi gitu. Tetapi gap yang terbentuk tidak terlalu tinggi. Artinya di sini potensi terlibat atau istilahnya kenaikan gap yang luar biasa pada hari ini, hari Rabu itu sangat-sangatlah tinggi. Dan inilah gap inilah yang bisa dimanfaatkan buat lu untuk melakukan yang namanya trading. Trading singkat. Trading singkat gak usah lama-lama, cukup 5-15 menit awal sesi buka. Lihat dia mengalami turun, wajar karena retail mengalami ketakutan di sini. Lihat merah. Lalu mulai perbaikan di sesi kedua ya, 13.30 terus naik, padahal di sini sebenarnya merah walaupun ada hijau-hijau masuk. Dan terakhir lihat volume cukup tinggi kembali pada akhir sesi. Artinya ini potensi untuk pada hari ini terbentuk gap sekitar 70-80% akan mengalami gap naik. Di mana gap naiknya? Feeling gue berada di daerah 6614 ya. Di daerah ini 6614 nih, 6614, ataupun dia akan naik sedikit ke arah sini daerah supportnya di 6630. Jadi bisa di 6614 ataupun di 6630. Tapi apakah kunci dari kenaikan gap tersebut? Salah satunya adalah yang namanya pom-pom news. Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan atau yang dipesan oleh si bandar atau oleh si gajah dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita harus bisa menelaah, membaca dengan baik kata per kata agar tidak tergiring opini sesuai dengan keinginan dari si bandar ataupun si gajah itu sendiri. Berita pertama dari CNBC Indonesia, batubara rekor, saham produsennya malah kena aksi tarik cuan. Jakarta, CNBC Indonesia, saham emiten batubara melemah pada awal perdagangan hari ini, Selasa 18 Januari 2022. Sebagian saham tersebut mengalami aksi ambil untung atau profit taking setelah cenderung naik dalam beberapa hari terakhir. Investor tampaknya terburu-buru merealisasikan cuan kendati harga batubara mencatatkan rekor seperti beberapa bulan lalu gitu. Dan ini bisa lu manfaatin ya. Untuk lu bisa trading harian. Iya sebenarnya make sense aja gitu. Kenapa terjadi aksi take profit atau tarik cuan? Karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk melarang yang namanya ekspor batubara. Dengan melarang yang namanya ekspor, artinya si perusahaan tersebut harus berpikir ulang bagaimana melakukan ekspansi agar batubaranya itu terjual tapi bisa diproduksi dalam negeri. Jadi tekanan batubara itu cukup tinggi. Pertama adalah larangan ekspor. Yang kedua adalah yang namanya green industry atau green economic. We will see. Untuk tujuan jangka panjang, gue nggak menyarankan. Tapi untuk trading harian, apa sekarang masuk ke January effect, maka ini sangat-sangatlah penting dan lu bisa manfaatin. Berita kedua, harga minyak naik, bursa saham Eropa dibuka berjatuhan. Harga minyak melonjak setelah serangan kelompok Houthi di Yaman mengebom fasilitas minyak di Uni Emirat Arab. Harga minyak mentah jenis Brent melesat menyentuh level tertingginya dalam 7 tahun terakhir. Di tengah kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan. Ya ini make sense saja. Hukum ekonomi, permintaan dan penawaran. Saat permintaan lebih banyak sedangkan penawarnya dikit, maka harga akan menaik. Gitu. Lanjut. Berita terakhir dari CNBC kembali, harga nikel cetak rekor baru, Indonesia bakal pesta.
Ekspektasi kedatangan nikel di pelabuhan masih jauh dari ekspektasi pasar. Sementara, pekan ini kedatangan nikel murni di pasar masih akan terbatas. Akibatnya, persediaan tidak akan meningkat signifikan. Di sisi lain, pabrik-pabrik baja tahan karat stainless steel terus membeli nikel untuk persediaan jelang tahun baru Imlek. Sehingga persediaan di pasar diperkirakan akan terus rendah. Ada dua resiko penghambat laju harga nikel yang perlu diketahui investor. Pertama, kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat lebih awal oleh The Fed yang akan mengurangi likuiditas di pasar. Padahal, likuiditas adalah napas permintaan logam. Kedua, kedatangan nikel murni yang melebihi ekspektasi. Dari ketiga ini, berarti sebenarnya lu yang kemarin nyangkut, lu ya bisa sebenarnya lu berhappy ataupun lu ngambil strategi untuk yang namanya cut loss dengan harga tertinggi. Kenapa? Ada bener-bener tiga jenis sektor yang berbeda, tetapi bisa memberikan potensi cuan yang luar biasa. Pertama adalah dari sektor batu bara, yang kedua adalah sektor perminyakan, artinya di sini mining, dan yang ketiga adalah nikel. Jadi selamat dan lu bisa mantengin emiten-emiten yang berhubungan dengan tiga sektor ini ya. Gak usah pusing, di sini gua kasih rekomendasi, tapi sebelum itu gue ngebahas dulu rekomendasi yang udah gue kasih pada perdagangan lalu tanggal 18 Januari 2022. Situ ada 4 emiten, yaitu ada ULTJ, KONI, TOBA, dan satu lagi ASI. Dimana secara overall sebenarnya itu out of standing, khususnya untuk KONI ya, sampai 5 top gainers. Kita lihat yang pertama, ULTJ. Di sini gue nyaranin beli di 15.50 sampai 15.60. Dan harga pembukaan 15.60 ini tanggal 18. Pembukaan di sini. Lalu dijual di range 15.65 sampai 15.90 sampai di 15.70 di sini. Ya. Artinya kalau lu manfaatin, lu udah take profit di 905, 9010 sesuai dengan trading plan yang udah gua buat. Next, kita ke KONI. Sebenarnya nggak usah gua bahas KONI karena dia termasuk dalam top gainers. Jadi udah pasti sesuai dengan trading plan. Trading plan gua dijual di 1165, sedangkan di sini tertinggi itu bisa 1455. Kita lihat di sini. Dibuka di 1165. Ya, berada di range ini sebenarnya. Ini 1100, oh ini 1115. Jadi dibuka di sini, diturunkan sampai 1115, lu bisa sebenarnya langsung ambil posisi beli, lalu dinaikkan, variabel hingga tertinggi berada di sini 1455. Jadi selamat bagi yang mengikuti atau yang membeli emiten KONI. Selanjutnya adalah TOBA. TOBA di sini gue menyarankan beli di 1280 sampai 1300. Ternyata lihat open di 1320. Ini open, ini 1320 di sini ya. Ini 1320 ya. Di mana gue menyarankan beli di 1280 sampai 1300. 1280 karena dia di 1265, lihat terendahnya di sini. Berarti ini adalah 1280. Ya, ini 1280. Jadi lu bisa beli sekitar jam ini 9 berapa nih? 945, lu bisa beli 945. Lalu bisa dijual di harga tertingginya di sini di 1375. 1375 di sini berarti lu bisa beli jual di 1320 atau di 1330 sesuai dengan trading plan yang udah gue buat. Sesuai sekali lagi. Dan yang terakhir adalah ASI. ASI kita lihat beli di 5675 sampai 5700 sesuai dengan trading plan open di 5675. Ini open 5675. Jual di 5725 sampai 5800. Ini tertinggi. Nggak nyampe setengah jam udah terjual. Selamat ya mengikuti 4 emiten yang gue rekomendasikan.
Tapi yang belum mengikuti gak usah sedih. Abis ini, slide ini, gua akan yang namanya ngasih tahu lu emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Sebelum itu, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen di bawah, serta subscribe tentunya. Karena gerakan jempolmu sangat bermanfaat bagi gue. Oke, kita lanjut. Ini adalah analisis teknikal harian untuk hari ini. Di sini gue pakai dua indikator seperti biasa, yaitu adalah indikator parabolik SAR dan indikator yang namanya stochastic RSI. Cara bacanya gimana? Parabolik SAR itu indikator yang sebenarnya melihat dari suatu kekuatan tren. Apakah uptrend atau apakah downtrend, seberapa kuat, strong uptrend atau strong downtrend gitu. Caranya gimana? Mudah banget. By the way, TGKA ini adalah emiten gorengan ya. Dilihat dari bentuk candle-nya nggak jelas kan, itu adalah gorengan gitu. Nah, saat candle nih berada di atas dari garis biru, itu menandakan uptrend. Sedangkan jika candle berada di bawah garis biru, itu menandakan downtrend. Seberapa jauh dari candle dengan posisi biru atau candle dengan garis birunya, itu menandakan kekuatan tren. Semakin jauh semakin strong, semakin dekat akan terjadi yang namanya reversal gitu. Sesederhana itu. Lalu kita lanjut ke stochastic RSI. Stochastic RSI terbagi menjadi 3 wilayah. Pertama adalah wilayah netral, yang diarsir biru ini netral, dan ini wilayah utara, dan ini wilayah selatan. Wilayah utara identik dengan berita positif, area selatan identik dengan area negatif. Saat garis ini menuju ke utara, ya, itu menandakan banyak aksi beli karena berita positif atau sentimen positif. Hingga akhirnya terjadi pembalikan arah ditandai dengan silang. Maka inilah yang disebut sebagai pembalikan arah atau reversal. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan berada di area selatan, itu berarti jenuh jual, maka akan terjadi pembalikan arah. Ditandai apa? Yaitu adalah tanda silang. Oke. Untuk TGKA di sini hype-nya lihat berada di strong, jauh banget, candle-nya ada di sini nih. Sedangkan dia ada di sini. Jadi strong uptrend pada awal-awal sesi TGKA akan soloran lari. Dan feeling gua akan masuk TGKA ini ya sekitar 10 besar bisa masuk gitu. Lu bisa beli di 7600 sampai 7700, cut loss di 700, jual di 7800 sampai 7850. Yang kedua adalah SRSN. Bentuk candlenya lebih jelas, tetapi ini juga termasuk dalam yang namanya kategori gorengan gitu. Lihat bentuk candle jauh dari ini ya, jauh dari bentuk garis biru, maka ini adalah strong, menandakan strong uptrend. Lalu di sini belum ada pembalikan arah, ya, belum ada tanda silang, maka di sini akan mengalami kenaikan pada awal-awal sesi. Lu bisa beli di 69 sampai 70, cut loss di 62, jual di 75 sampai 85. Selanjutnya adalah Ali, di mana Ali identik dengan sawit. Jadi ini merupakan pure pom-pom gitu ya. Kita ambil dari pom-pom. Bisa dilihat dari Ali, bentuk candlenya berada di atas dari garis biru, artinya strong uptrend, dan ini jauh ya, strong uptrend, dan ini terjadi pembalikan arah. Dengan ada berita, maka pada awal sesi setidaknya sampai jam 10-an lah, sesi awal, sesi 1, itu Ali akan hijau. Jadi lu bisa manfaatin bagi yang sudah pecinta Ali. Buy di 9650 sampai 9675, cut loss di 9550, jual di 9750 sampai 9800. Dan terakhir Inco, berita pom-pom dari nikel tadi. Jadi ini sama juga, lu bisa manfaatin. Ya sebenarnya sepanjang hari akan merah untuk Inco, tapi pada awal-awal sesi karena berita dari pom-pom bisa menjadi hijau. Jadi lu bisa manfaatin. Inco beli 4680 sampai 4700, cut loss di 4600, jual di 4710 sampai 4740.
Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silahkan digunakan dengan baik trading plan yang udah gua kasih. Sekali lagi, hari ini adalah momentum sebenarnya lu bisa taking profit. Kenapa? Karena ini hampir selesai menuju Imlek. Setelah Imlek, feeling gua adalah just so-so cenderung koreksi lebih dalam gitu. Ada beberapa analis yang menyangka akan IISG kan 6.800, dan gue yakin itu di tahun ini akan tercapai 6.800. Kita doakan bersama. Oke, thank you for watching. Gue Fajar Siwamit. Bye.